Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhir Perang Dunia Kedua, perjanjian damai dan apa sih dampak dari Perang Dunia Kedua. Kita mulai dari perjanjian damai pasca Perang Dunia II. Ada perjanjian Potsdam, perjanjian Paris, dan perjanjian San Francisco. Perjanjian Potsdam itu merupakan perjanjian yang menentukan nasib Jerman, berlangsung tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Berlangsung di kota Potsdam, Jerman. Dalam perjanjian ini, Jerman itu dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah penguasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sedangkan Jerman Timur berada di bawah penguasaan Uni Soviet. Kemudian dalam perjanjian ini juga dilakukan pembatasan kekuatan militer Jerman supaya tidak menjadi sebab untuk terjadinya perang berikutnya. Pengadilan penjahat perang itu dilakukan. Kemudian perbaikan kontrol sekutu atas Rumania, Bulgaria, dan Hungaria. Karena kan Rumania, Bulgaria, dan Hungaria itu sempat ikut bergabung dengan blok Aksis membantu Jerman. Kemudian Jerman juga harus mengganti kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian untuk Polandia itu mendapat wilayah Danzig dan Niš. Berikut adalah Perjanjian Damai Paris tahun 1947. Perjanjian ini adalah perjanjian antara sekutu dengan Italia, Rumania, Hungaria, Finlandia, dan Bulgaria. Berlangsung di kota Paris, Prancis. Isi perjanjian ini, Italia, Rumania, Hungaria, Finlandia, dan Bulgaria itu menjadi negara yang berdaulat di bawah PBB. Wilayah jajahan Italia di kawasan Timur Tengah diambil alih oleh Inggris. Kemudian Italia harus membayar kerugian perang. Kemudian pengadilan bagi penjahat perang. Berikutnya adalah Perjanjian San Francisco. Ini adalah perjanjian damai antara sekutu dengan Jepang yang berlangsung pada 8 September 1951. Perjanjian ini berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat. Isi perjanjian San Francisco adalah beberapa pulau milik Jepang akan dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Kemudian akan ada pengadilan bagi penjahat perang Jepang. Kemudian Jepang juga diwajibkan membayar kerugian akibat Perang Dunia. Kemudian Jepang kehilangan wilayah seperti Korea, Taiwan, Hong Kong, dan beberapa pulau-pulau kawasan Samudra Pasifik. Nah, wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang sempat dikuasai oleh Jepang ketika pas Perang Dunia. Berikutnya kita akan membahas pengaruh Perang Dunia Kedua terhadap kekuatan besar, terhadap bangsa non-Eropa, terhadap sains dan teknologi, kemudian lahirnya PBB, mulainya Perang Dingin, dan bagaimana kondisi Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Kita mulai dari pengaruh Perang Dunia II terhadap kekuatan-kekuatan besar. Bagaimana dengan Jerman? Setelah Perang Dunia Kedua, rezim Nazi waktu itu tumbang. Hitler bunuh diri tanggal 30 April. Sedangkan pemimpin-pemimpin Nazi yang lainnya kemudian diadili atas kejahatan perang. Nah, Jerman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Amerika, sedangkan Jerman Timur
Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Berikutnya Jepang. Jepang setelah Perang Dunia Kedua itu mengalami kehancuran akibat pengeboman yang dilakukan secara masif oleh sekutu. Nah, para pemimpinnya kemudian diadili atas kejahatan perang. Sementara untuk Kaisar Jepang itu tidak dihukum dan tetap diizinkan untuk meneruskan jabatannya. Kemudian Jepang ditempatkan di bawah kekuasaan militer Amerika Serikat. Inggris. Nah, Inggris itu pasca Perang Dunia Kedua itu mengalami kehancuran akibat pengeboman yang dilakukan oleh Jerman. Nah, Inggris juga setelah Perang Dunia Kedua kehilangan sebagian besar wilayah koloni. Kenapa? Karena waktu itu kan setelah Perang Dunia Kedua itu banyak negara-negara yang ingin memerdekakan diri. Kemudian akibatnya pemulihan perekonomian Inggris itu sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Ada namanya bantuan Marshall Plan. Perancis. Untuk Perancis itu juga mengalami kehancuran akibat peperangan dengan Jerman. Kemudian kehilangan sebagian besar wilayah koloninya, sama seperti Inggris karena menguatnya semangat nasionalisme. Nah, kemudian khususnya di wilayah Aljazair dan Vietnam, itu Prancis mencoba mempertahankan koloni tersebut, akan tetapi gagal. Kemudian Uni Soviet. Wilayah Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, khususnya di sisi sebelah barat, itu mengalami kehancuran akibat perang dengan Jerman. Akan tetapi, di sisi sebelah timur itu relatif tidak mengalami kehancuran. Nah, sehingga Uni Soviet bisa merecovery pemulihannya lebih cepat. Nah, di samping itu, pada akhir perang, Uni Soviet juga berhasil menduduki sebagian besar Eropa Timur. Sehingga akhirnya Uni Soviet kemudian bisa bersaing dengan Amerika Serikat menjadi negara adidaya. Berikutnya Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat relatif tidak mengalami kerusakan fisik akibat perang. Bahkan selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat kebanjiran pesanan senjata, pesawat tempur, serta perbekalan perang. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, perekonomian Amerika Serikat itu mendominasi perekonomian dunia. Berikutnya kita akan bahas bagaimana pengaruh Perang Dunia Kedua terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Lepas Perang Dunia Kedua, itu perjuangan kemerdekaan nasional bangsa-bangsa non-Eropa itu semakin meningkat. Nah, hal ini didukung juga oleh melemahnya bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris dan Prancis yang sudah kelelahan akibat Perang Dunia Kedua, sehingga bangsa-bangsa tersebut bisa meraih kemerdekaannya. Kemudian, teknologi baru itu banyak dikembangkan selama perang. Itu banyak selain untuk persenjataan, ada juga teknologi untuk melawan berbagai penyakit. Nah, perkembangan teknologi kedokteran ini kemudian memberi harapan bagi bangsa-bangsa non-Eropa yang nanti setelah itu merdeka, itu bisa meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya adalah pengaruh Perang Dunia II terhadap perkembangan sains dan teknologi.
Ketika Perang Dunia Kedua, Inggris mengembangkan sistem radar yang canggih, sehingga waktu itu Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, bisa mengalahkan Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe. Nah, penggunaan radar itu masih digunakan sampai sekarang untuk memantau berbagai penerbangan, termasuk penerbangan komersial. Kemudian, Amerika Serikat itu juga memenangkan persaingan dengan Jerman dalam mengembangkan senjata nuklir. Dampaknya adalah dengan adanya nuklir, itu karakter perang di masa depan akan menjadi sangat berubah. Karena setiap negara itu akan khawatir karena daya rusak dari nuklir yang luar biasa. Makanya kemudian setiap negara mulai berhati-hati jika ingin memulai sebuah perang, apalagi terhadap negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Kemudian di sisi lain, nuklir juga bisa digunakan untuk kepentingan non-perang, seperti untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu adalah contoh pemanfaatan nuklir untuk damai. Berikutnya adalah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Pasca Perang Dunia Kedua, setiap bangsa menyadari agar mendahulukan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghidupkan, memperbarui, serta memperkuat kembali visi Woodrow Wilson tentang penciptaan tata dunia yang stabil damai melalui sebuah organisasi internasional. Woodrow Wilson itu kan dulu dengan idenya 14 Point itu menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa. Tapi kan Liga Bangsa-Bangsa itu gagal. Nah, makanya kemudian perlu diperbarui lagi konsep dari Woodrow Wilson supaya bisa membentuk sebuah organisasi internasional yang lebih kuat. Pada bulan Juni 1945, sekitar 46 negara menghadiri konferensi di San Francisco. Nah, konferensi di San Francisco ini kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB kemudian dibentuk tanggal 24 Oktober 1945. Nah, dalam konferensi San Francisco, pemeran utamanya itu adalah negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok. Maka tidak mengherankan setelah PBB terbentuk, negara-negara tersebut menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak istimewa atau hak veto. Berikutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh Perang Dunia II dengan dimulainya era Perang Dingin antara dua negara adidaya. Perang Dingin itu adalah sebuah istilah yang menjelaskan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dari kurun waktu 1945 sampai dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991. Nah, ketika masa Perang Dingin, kedua negara itu tidak pernah terlibat perang dalam arti
sesungguhnya. Jadi perang langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu nggak pernah. Kedua negara itu juga masing-masing memiliki senjata nuklir, sehingga kedua negara tidak berani untuk saling menyerang karena serangan terhadap negara yang lain akan berakibat terjadinya perang nuklir, sehingga akhirnya tidak pernah sampai perang fisik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, kedua negara ini sama-sama memperjuangkan ideologi mereka dengan menggunakan negara lain sebagai proksi. Sehingga kemudian dalam masa Perang Dingin itu dikenal istilah proxy war atau perang menggunakan negara lain sebagai pion. Ketika Perang Vietnam, kira-kira tahun 1954 sampai 1975, Vietnam Utara pada waktu itu didukung oleh Uni Soviet. Sementara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Nah, dalam Perang Vietnam ini, Uni Soviet yang mendukung Vietnam Utara berhasil mengusir Amerika Serikat. Akhirnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bergabung menjadi satu negara Vietnam. Sementara pada tahun 1979, Uni Soviet pernah menginvasi Afghanistan. Nah, Amerika Serikat waktu itu kemudian mendukung pejuang Afghanistan untuk mengusir Uni Soviet, hingga akhirnya Uni Soviet terusir dari Afghanistan. Itu contoh proxy war. Jadi Amerika Serikat sendiri nggak ikut langsung, atau Uni Sovietnya di perang Vietnam juga ikut langsung, cuman ya memberikan peran sajalah, memberikan bantuan, tapi tidak perang secara fisik. Berikutnya adalah bagaimana posisi dan kondisi Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia memang memiliki sumber daya alam. Sumber daya alamnya banyak sekali Indonesia. Nah, Jepang menginginkan sumber daya tersebut untuk kebutuhan perang Jepang. Nah, waktu itu Indonesia bisa menyuplai bahkan sampai 1/4 dari kebutuhan minyak Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Nah, ketika Jepang menyerah terhadap Sekutu, rakyat Indonesia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia kemudian menjadi negara yang merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.